kelompok mah insya Allah saya bikin terus. Karena kan kalau yang kelompok suka ada yang nggak datang kan. Kalau ada yang nggak datang kan, iya dia mau nggak mau suka nggak suka nonton kan. Gitu. Oke, apa? Ada yang 2, ada yang 5. Beraneka ragam sih. Banyak, cuman kan kita maksimal 5 orang. Tapi nggak tahu nih, ke depannya kayaknya kalau materinya nggak beda mah bisa 6 orang juga bisa, kayaknya sekelompok. Kalau tanggung-tanggung gitu mah. Oke, kita lihat. Ini kemarin ya, sampai sini. Saya cek pembahasannya dia salah. Nah, nomor 8 pembahasannya dia salah gitu ya. Jadi ya karena saya lihat kuncinya kok dia di B gitu kan. Ya banyak lah dia salah. Emang ini bab yang susah. Bab yang susah. Jadi kalau guru, nggak tahu ya, kalau gurunya guru SMP, bukan guru SMA, itu yang nomor 8 nggak akan bisa ngerjain. Jadi hanya guru-guru yang terpilih yang bisa mengerjakan. Ya enggak juga, maksudnya ya emang iya gitu ya, gimana lagi dong. Ini bab yang susah sebabnya. Oke ya, kita lihat di sini. Nah, gimana nih? Adu apa? Adu mekanik. Iya kan namanya kan jadi adu mekanik kan. Terus? Nanti ngajinya libur. Tahun depan ketemu lagi. Nanti aku WA sama Bumi. Katanya kalau mau pergi bawa Ikra sekalian. Apa? Oke, kita gambar dulu. Oke, ini ada meja. Terus mejanya diapain? Didorong ke arah kiri kanan? Ke kanan. Gayanya 12 Newton. Mejanya 3 kilogram. Terus katanya apa lagi? Ke arah kiri. Terus dengan apa katanya? Berarti V-nya tetap. Oke, GLB. Iya GLB boleh. Terus? Apa? Pertanyaannya apa? Jadi percepatan total ya. Ke kanan didorong, ke kiri didorong gitu kan? Ke kiri didorong dengan gaya berapa? Nol. Kenapa nol? Iya, kalau GLB itu hukum 1 Newton, yaitu sigma R sama dengan 0. Ya berarti R-nya 0, ke kirinya nggak ada. Kan pada katanya dengan kecepatan. Ya nggak ada. Kok nggak ada lah orang konstan itu GLB. Jadi begitu saya ngerjainnya. Yang ditanya percepatan. Jadi gimana rumus? Gimana terus nyari percepatan? Sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F-nya berapa sekarang?
Sigma F-nya 12, M-nya 3. Jadi A-nya tuh. Kenapa Pak kok bisa begitu? Ya tadi yang namanya GLB tidak ada gaya. Ya kalau tidak ada gaya, sigma F dengan 0, berarti gaya kecil totalnya 0. Kan pada kecepatan konstan. Nah, kalau di dalam fisika ada kecepatan belum tentu ada gaya. Bahkan kecepatan konstan ada gaya tapi total gayanya sama dengan 0. Bisa jadi kecepatan konstan itu bisa jadi ada gaya tapi gayanya 0. Atau bisa jadi memang tidak ada gaya sama sekali, makanya dia kecepatannya konstan gitu. Ya, jadi ini tentang dinamika gerak partikel yang memang kok dia dinamika lulus? Pasan bukan dinamika deh. Enggak, yang kemarin dia bilang tuh apa katanya? Kan Pak ada dinamika Pancasila. Oh iya ya. Apa tuh? Ya, itu mas saya hafal tuh dari dulu. Ya iyalah, dari belum dibikin. Saya udah hafal itu. Orang lain mah udah dibikin ngapalin, saya belum dibikin saya udah ngapalin. Hebat kan? Ngarangnya hebat banget kan saya. Oke, 10. Gaya tahanan gak gesek. Mana? Oh ini. Sakit. Saya nyari di TikTok kok nggak ketemu. Udah 2 hari saya nyari. Aku sakit. Pokoknya nanti kalau dia ketemu kirimin ke WA saya aja. Saya mau nyari sound aslinya apa sih gitu. Kalau di ini kan ada asbabun nujul sama asbabul urud. Asal mula muncul itu tuh dari mana sih gitu. Aku sakit. Gimana ini jadinya? Mencari apa? Ya. Ini dinding. Ini paku. Dipukul di palu setiap waktu. Saya mau nonton itu Siksa Neraka. Apa? Nah, dipukul. Oke. Terus gimana nih? Sigma F sama dengan M kali A. Terus? Hanya dirimu yang bisa. Ya. Sigma F-nya apa? Yang ditanya. Cuman gaya tahanan, berarti gaya gesek, berarti F kecil yang ditanya. Kan gaya gesek ya tahanan tuh. Kan ada F kecil, gaya gesek, F besar, tarikan dorongan biasa, W, gaya berat gitu ya. Nah, pertanyaannya nyari A-nya gimana? Ayo, kemarin itu kan kita selalu nyari A-nya, ingat nggak? Dapat dari mana nyari A-nya dari kemarin? Kita nyari A-nya dulu.
Ayo, dari mana kita dapat A-nya? Apa? Bukan lah. Rumus GLBB ada berapa? Apa aja? V0 kali T. VT sama dengan V0 tambah AT. Terus S sama dengan V0 kali T tambah. Ya jangan dia tadi nggak bulu tangkis lagi, cuman karena belum hafal jadi ya udahlah, bilang aja bulu tangkis. Tambah setengah AT kuadrat terus plus 2S. Nah, S itu jarak. Dipukul di palu sehari-hari. Hidup di kubur yatim piatu. Ayo, yang mana? Ya enggak lah. Dia palu menghantam paku ke dinding. Wah, ini tuh sebetulnya gila sih. Ini kan enggak gini nih. Ini masa siapa yang 3 kilo? Palu. Yang 15? Buat palu. Palu. Sebuah palu menghantam. Oke. Nah, ketika dia menghantam, set, apakah terus mendorong paku atau berhenti? Nah, berarti VT-nya berapa? Iya, GLBB. Iya, berarti GLBB. Kita nyari A pakai rumus yang mana yang ada S-nya. S-nya berapa? S-nya 4. Berarti yang mana? Yang ketiga. Tuh kan ini ada T-nya, ini nggak ada T-nya. Bunga terakhir. Kan gini terus kan? Lah emang kita nyari A-nya. Dari sini dapat A-nya. S-nya kan ada tadi. S-nya es teler, es mambo, es doger, es kacang hijau. Ya. Ayo masukin angkanya. 0 kuadrat sama dengan 0,04. Oh ini meter. Iya ini meter. SI. Jadi min 15 kuadrat sama dengan 0,08A. Jadi A-nya? A-nya dirimu yang bisa 225 dibagi 0,08. Iya jadi minus. Min 2000, gede gila ya. Min 2812,5. Kenapa min? Iya tahu, tapi kalau di dunia nyata kenapa dia percepatannya min? Bukan, enggak. Karena mengalami perlambatan, tadinya 15 jadi berhenti. Iya dong. Kalau mundur, V-nya yang minus. Iya enggak?
Oke. Terus udah gini masukin ke sini. 2812,5. Tapi jawabannya berapa? Coba. Hampir 9 berarti C kayaknya. Coba deh. Hah? Oh iya benar C kan? Nggak usah pakai min. Kenapa? Karena udah disebut gegesek. Nah, kalau gegesek ya udah nggak usah pakai min. Gitu. Oke. Ada yang ditanyain nggak? Emang kalau ngerti soalnya. Ya kan? Ya, bohong banget. Enggak. Ada rumus depan mata, belum tentu bisa ngerjain fisika itu. Yang tadi tuh, sok rumusnya, sok ini kerjain. Yang tadi kan cuma 3, sama sigma F sama dengan M kali A, itu doang kan? Coba 11. Ya nggak tahu coba. Katanya, yang penting ada rumusnya. Ya udah saya tuliskan rumusnya, F sama dengan M kali A. Ya nggak? Ini pada saya tulis lagi, kerjain diri sendiri. Tuh. Iya emang tuh udah kan ada. Enggak sih beda tapi ya mirip lah. Emang gini-gini. Gini doang. Yang paling susah ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Ayo. Ayo. Katanya gampang gimana sih? Enggak beda. Enggak. Enggak. Ya udah. Nanti saya kasih tahu yang mana. Dibilangin gambar dulu. Emangnya siapa? Siapa teh? Nikola Tesla gambar di otak. Einstein aja gambar di kertas, cuma Nikola Tesla yang menggambar di otak tuh dan hasilnya sama seperti nyata. Jadi Nikola Tesla itu ilmuwan yang tidak punya laboratorium. Nggak punya. Di otak bikin ngerakitnya. Emang iya.
Einstein sendiri kan bilang gitu. Siapa? Kagak, nggak dibunuh. Cuman hidupnya miskin. Sampai matinya punya utang. Nah iyalah. Enggak, tandanya emang dia cuman ilmuwan gitu loh, bukan pebisnis. Ya enggak lah. Saya kenal kok dosen yang tidak berbisnis sama sekali. Karena dia yang membiayai, bukan yang membiayai ya, yang satu proyek saya di IPB dengan beliau. Proyeknya, jadi kita mengerjakan proyek yang sama, bernilai miliaran. Oh ini direkam nih. Waduh, kalau di YouTube nanti ada yang nonton. Podcast bersama Budi Hermawan. Nah, dia miliaran tapi motornya, tahu nggak motor Suprapit, tahu nggak? Iya. Sementara dosen yang lain tuh ya pokoknya udah canggih-canggih lah. Udah gitu mobilnya tahu nggak, mobil Timor? Iya. Nggak tahu kan? Udah punah emang. Makanya ya begitulah. Ya kalau ya susah ya, antik dan tidak antik tuh relatif ya. Masalahnya itu ya begitulah ya. Enggak, pengabdian. Makanya saya bilang dia itu ilmuwan sejati. Tiap malam baca 3 jurnal. Jurnal itu pengetahuan terbaru sedunia. Dia download, dia langganan, dan dia baca tiap malam. Jadi ilmu dia selalu bertambah. Bukan duitnya yang bertambah. Yang ya kan relatif tadi. Makanya ya tadi Nikola Tesla seperti itu. Oke. Sebuah gaya balok didorong ke kanan oleh gaya A. Gaya A-nya berapa katanya? Dan bukan gaya gesek. Gaya gesek itu apa pengertiannya? Gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti ada gaya gesek di sini. Gaya gesek A-nya berapa? 2 Newton. Ya enggak? Bingung kan nih gambar saya? Kemudian, wah ini kemudian nih. Ada gaya luar. Gaya luar B. Mendorong ke kiri. Sekarang ada gaya B. FB-nya? FB-nya 11. FB itu apa? FB itu Facebook. Jika koefisien gesek artinya mu S, apa tuh? Oh, oke. Saya baru tahu loh. Ada. Oh, saya kira Facebook. Bener loh, serius. Nah, berapa besar akhir gaya gesek yang ditimbulkannya? Apaan soalnya masa gini sih? Ya emang gampang, masalahnya kok segampang ini sih? Oke? Ngerti maksud soalnya? Jadi ada dua gaya. Ada dua gaya statis dan ada gaya gesek kinetis. Statis itu artinya gaya gesek benda ketika sedang diam. Diamnya 1000 bahasa dan hati kecil pun bicara.
Sedangkan K itu kinetis ketika sedang bergerak. Apa maksudnya? Contohnya Arkan, tapi nggak tahu ya. Pernah dorong mobil nggak yang mogok? Nggak pernah. Motor gimana motor? Pernah nggak dorong motor? Enggak motor. Maksudnya kan kita kalau nurunin motor kan nggak ditaikin kadang nih. Kalau enggak kita pernah nggak dorong motor buat parkirin gitu? Hah? Nah, kalau motornya lagi diam kita dorong. Ketika diam kita dorong. Kan dia bergerak, betul nggak? Udah bergerak, kita dorong terus. Mana yang lebih berat? Lagi diam kemudian bergerak? Atau kalau udah bergerak malah enteng? Nah, jadi koefisien gesek statis itu benda ketika diam. Dan pasti koefisien gesek statis lebih besar dibandingkan koefisien gesek kinetis. Contohnya Arkan dorong bis. Statis lebih gede pasti. Karena ketika awal yang bekerja itu gesek statis. Makanya kalau dorong bis yang mogok itu berat, ya nggak? Tapi ketika ada 10 orang ngedorong udah bergerak, kita ikutan ngedorong gitu ya. Terus cuma sendirian, bisa jadi tetap bergerak itu bis. Kenapa? Karena sedang bergerak kita dorong. Nah, jadi ketika benda diam adanya koefisien gesek statis artinya diam, dan ketika sudah mulai bergerak artinya akan ada gaya gesek koefisien gesek kinetis. Nah, pertanyaannya di soal ini mana yang dipakai? Kok ada dua sih? Kok bisa? Emang boleh seperti itu? Aku sakit. Belum azan kan? Belum. Aku sakit. Udah kan? Nah, pertanyaannya berapa besar gaya gesek yang ditimbulkan? Kenapa bisa ada gaya gesek? Kenapa? Masih ingat nggak nih? Gara-gara bendanya bergerak. Ketika bergerak, pasti ada gaya yang arahnya berlawanan. Nah, ketika bergerak, dia ada gaya gesek kinetis. Ketika diam, ada. Walaupun dia seolah-olah diam, tapi kalau kita dorong ke kanan, maka ke kiri ada gaya gesek statis. Tapi bendanya ketika kita dorong masih dalam kondisi diam. Bingung nggak? Apa? Nah, ini sebetulnya yang ditanya, ini gaya gesek yang mana gitu loh. Cuman dia nggak bilang, cuman sebetulnya dia nanya gaya gesek yang mana, yang statis atau kinetis. Oke? Nah, itu nggak bisa. Kapan? Nah, kapan bendanya bergerak? Bergerak itu jika apa syaratnya? Jika sigma F-nya harus lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Contohnya, Arkan dorong bis. Gaya Arkan misalnya cuma sendirian 10 Newton. Gaya gesek bis misalnya 50 Newton. Bergerak nggak tuh? Enggak. Oh, berarti kalau kayak gini berapa gayanya? Berarti gaya geseknya yang 50 Newton. Nah, ketika diam itu ada gaya gesek tapi statis. Sekarang misalnya ya, bis didorong. Dorongnya 60 Newton ya. Gaya gesek statisnya tadi berapa? 50 Newton enggak yang di sini misalnya? 50 Newton kan? Bergerak nggak nih? Bergerak karena gaya bareng-bareng lebih banyak. Nah, ketika dia bergerak, maka ini sudah tidak berlaku lagi yang statis. Maka yang berlaku yang kinetis. Misalnya 30 Newton kinetisnya. Nah, ini yang berlakunya. Bingung nggak? Jadi, langkah pertama kita harus pastikan apakah bergerak atau diam. Ini si baloknya. Kalau dia bergerak, ya yang dipakai si kinetis. Kalau dia diam, dia statis. Terus tahu bisa bedainnya gimana?
coba dulu total gayanya lebih besar atau lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Gitu. Bingung nggak? Susah atau nggak? Iya, emang begitu. Makanya ada rumus nih percuma. Dan nanti SMA di bab ini semua pada bilang, aduh mas percuma ini ada rumus juga. Iya. Ini tuh butuh analisis yang mendalam ya. Oke. Nah pertanyaannya gaya gesek itu apa rumusnya? Masih ingat nggak kemarin? Mu kali N. Ini statis, berarti gaya gesek statis mu kali N. N itu apa kemarin rumusnya? Kalau bendanya di bidang datar. W. Kan begini kemarin ini N, ini W. Jadi N-nya sama dengan W. W itu apa rumusnya? M kali G. Bingung nggak? Nah, kalau gaya gesek kinetis, ya berarti mu kinetis kali M kali G. Bingung nggak? Nah, ketika didorong oleh 10 Newton, ada gaya gesek 2 Newton. Gaya gesek apa nih? Statis atau kinetis? Kinetis, karena kan didorong 10. Ini belum ada tadinya ya. Belum ada, ya dia udah bergerak 2 Newton. Didorong 10 Newton, berarti dia bergerak. Berarti FA ini gaya gesek kinetis. Di mana gaya gesek kinetisnya berapa? 2 Newton. Didorong 10 Newton, ternyata ada gaya gesek 2 Newton. Oh, 2 Newton itu gaya gesek kinetisnya. Bingung nggak? Gaya geseknya 2 Newton. Apa rumus FK? FK itu tadi mu kali N. Berarti 2 sama dengan mu kali mg aja langsung lah. 2 kali mu-nya 0,3 atau 0,2? 0,2. Masanya ditanya. Gravitasinya 10 biasanya. Jadi berapa nih M-nya? Masanya. Nah, jadi 1 kilogram. Oke? Bingung nggak sampai sini? Nah, ternyata setelah kita dorong ke sini 10 Newton, ada gaya ke kiri 11 Newton. Oh, ini kok kurang N-nya? Jadi total gayanya sekarang berapa? Apa? 1 Newton. Sedangkan di sini berat benda masanya 1 kilogram. Nah, kita cek apakah total gayanya lebih besar daripada gaya gesek statis. Kita coba dulu. Total gaya kan 1 Newton, ya nggak? Gaya gesek statis apa rumusnya? Mu S kali M kali G. Berarti gaya gesek statisnya, mu statisnya berapa kalau lagi diem? 0,3. Ini ada nih 0,3, ya nggak? 0,3 kali M-nya 1, G-nya 10. Jadi gaya gesek statisnya berapa? 3 Newton. Lah. Gaya totalnya 1 Newton. Gaya gesek statisnya 3 Newton. Bergerak nggak tuh benda? Nggak bergerak. Kenapa? Karena gaya sigma F-nya kurang dari Fs. Berarti tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti yang dipakai Fs-nya. Jadi jawabannya berapa? 3. Loh, kok nggak ada sih? Gaya geseknya ditanyain. Gaya geseknya nggak ada. Ini jawabannya 3 Newton harusnya. Bunga terakhir. Aduh, coba saya lihat jawaban dia apa. Ya ampun, nih kacau banget ini nih.
Udahlah, lupakan saja. Nggak tahu ini gimana pembahasannya ya. Jadi jawabannya 3 Newton harusnya. Tiga Newton harusnya. Gak gesek kan yang ditanya ya? Oh iya benar, 3 Newton. Oke. Agak bingung. Ya, lumayan lah. Jangankan dia anak kelas 11 SMA aja belum tentu ngerti ini soal. Ya, jadi rumus-rumusnya jangan lupa. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya gesek itu mu kali N. Nah, N-nya itu sama dengan W kalau bidang datar. Oke? Oh, beda lagi. Beda gila. Cuman kalau ini ada, saya sih nggak percaya gitu ya kalau ada di sini. Tapi kalau ada nggak masalah sih, tinggal pakai sin sama cos. Iya, cuma sesimpel itu kok. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Bisa. Dinding, kayak dinding pak dinding. Dinding jatuh, jatuh nggak? Dia jatuh lah. Kalau sesuatu nempel di dinding jatuh nggak? Jatuh, sekasar apapun pasti jatuh. Apapun gitu ya, kecuali ya dipaku ya kayak jam dinding dicantolin. Wah, ini kasar banget loh. Terus saya punya karet di sini. Jatuh nggak tuh karetnya? Jatuh. Nah, itu kata saya yang nggak mungkin itu dia pasti tetap jatuh. Kenapa? Aduh, panjang ceritanya. Karena walaupun sekasar apapun, maka tidak akan pernah ada gaya gesek. Ya. Tidak akan ada gaya gesek di dinding selama tidak ada gaya lain yang bekerja. Gaya lain apa, Pak? Waduh. Contohnya gini deh. Kita ngapus papan tulis. Kalau kita nggak ditekan, spidolnya bersih nggak tuh? Penghapusnya nggak bersih kan? Nah, kalau kita tekan, ngapusnya bersih nggak? Nah, ketika kita tekan dengan gaya, maka di sini ada gaya normal. Gaya normal tegak dengan bidang. Oh, gaya normalnya sama dengan F. Kemarin-kemarin gaya normalnya sama dengan apa? Sama dengan W kemarin. Karena di bidang horizontal. Kalau di bidang vertikal, contohnya begini, dikasih gaya. Jadi sama dengan F. W-nya kemana? W-nya ke bawah. Sama nggak nilai N sama W-nya? Tidak ada hubungannya. Gitu. Makanya aduh panjang gila deh. Makanya saya hapus aja udah. Daripada jadi pikiran. Kalau masih anak sekolah. Nah, betul. Sakit. Tapi kok nggak nemu lagi? Saya udah nyariin 2 hari loh. Apa nggak bisa tidur saya? Banyak nyamuk. Sebuah mobil didorong oleh gaya. Ya, ini mah gampang. Berarti berapa? 8 kilonewton jadi berapa newton? 8.000. Terus? Mana? 8 kn. Terus? Berarti M sama dengan 8.000 bagi berapa tuh?
1.600. Aku sakit, sakit. Yang kemarin ya? Sok, bisa nggak tuh? Dengan cara seperti kemarin. Oh, iya, makanya sok kerjain. Ntar. Tadi gimana sih? Udah? Kemarin sama persis kok. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Kan sama persis. Tinggal angkanya aja diubah.
Udah belum? Masih. Widih, betul. Bagus, bagus. Ini bisa akhirnya. Wah, emang begitu. Emang soal-soal bab ini nih nanti di SMA pun ya emang lama ngerjainnya. Tapi asal jangan udah lama nggak ketemu. Coba tuh. Gimana nih? Gaya. Lah kan benda diem ada gaya. Terus? Yoi, betul. Nggak boleh.
Kita start dulu aja ya. Tapi dia boleh nanti udah selesai ngerjain. Berarti jam 4 berapa sih? 47 ya? Oke, insya Allah ya.
Oh, kemarin sih aku sambil nanya Ariel kan, aku nanya SPP. Nanti bapak maksudnya bertanya itu terus ada yang jawab apa enggak gitu kan pertanyaannya gitu. Terus dia bilang enggak lah kan bisa jadi kalau Ariel itu rata-rata public apa, jadi ada kemungkinan aja ngurus SPP jangan matiin lah. Terus aku juga nanya, ya
Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Udah belum? Apa? Udah belum 14? Oh ya udah, sok kerjain. Pak, 8 kilo enggak, udah kilogram satuannya sini. Udah belum? Ayo. Cari A-nya aja dulu. Nah, bendanya dia atau bergerak? Bendanya dia atau bergerak? Bergerak itu hukum Newton yang keberapa? Kedua itu rumusnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Apa sih? Udah. Terus sigma F-nya berapa? M-nya berapa? Berarti A-nya berapa? Nggak ada nebak-nebak. Terus kita pakai nggak ada. Saya tanyain nggak tahu Pak, gitu. Jadi ya nggak tahu, nggak bisa. Oke, terus nyari jaraknya pakai yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nyarinya TS, nyarinya. S. S berarti V0 kali T tambah setengah T kuadrat. 2 kali tambah setengah terus berarti 16 tambah gampang kan? Enggak, orang gitu doang. Oke? Harusnya bisa lah yang kayak gitu udah. Udah nih gimana? Udah pernah nih kita juga. Ayo.
kali A. Tapi ini mah kapal bebas, kita udah coba cek di nomor sebelum-sebelumnya. KM. Oh, keuntungan mekanik. Kapal bebas berapa kemarin? Kapal bebas keuntungan mekaniknya berapa kemarin? Iya, 2 berarti. Kapal tetap 1, iya benar. Boleh, tapi angkanya nggak ada di jawabannya nanti. Satu dua 2,5. Coba. Iya betul. Oke. Bagus, bagus, bagus. Nomor 6. Selalu. Iya benar. Belum saya pasang mic-nya. Sekarang udah. Mic-nya ada di bawah. Pertama untukku dan tak ku lupa. Mu kali N rumus gaya gesek. Emang ada gaya geseknya ini? Enggak ada, enggak. Emang ada kata-kata kasar, enggak ada juga kan? Apaan? Enggak. Ayo. Ini mah simple banget. Dilihatin aja ketemu jawabannya. Ayo.
Kayak warna apaan lagi? Pertama gambar. Udah? Baloknya udah? Gayanya kemana? Ke kanan berapa? 16. Terus apa lagi? Ke kiri 12. Terus bendanya diam atau bergerak? Hukum Newton keberapa? Sigma F sama dengan? M kali A kedua mah. Sigma F-nya ada berapa? Sigma F-nya ada berapa? Sigma F-nya ya 16 dikurangin 12, ya nggak? Lah, kan gayanya 16. Gimana? Udah berapa nih? Berapa? Jadi A-nya? Susah gampang tuh. Nah, terus kenapa tadi nggak bisa? Iya kan, dibilangin itu doang. Wah. Wah, ini sama nih. Tuh, bisa nggak 17? Ini sama nih sama yang kemarin. Sama yang nomor 8, coba kerjain. Bukan, dia salah. Dia salah. Peraturan pertama, jawaban kita benar. Peraturan kedua, jika jawaban dia beda, berarti dia salah. Iya, bidang miringnya. Yang kemarin udah ada gambarnya, saya gambarin malah. Kalau 45 ini berapa, ya kan? Yoi.
Yoi. Iya, benar. Tuh, makin ahli kan sekarang? 18. Enggak lah. Bukan, kelembaban 1. 3, aksi reaksi. Jadi kalau kita mukul kenceng, ya tangan kita jadi dapat reaksi yang kenceng juga. Tuh 19 tuh, coba sendiri. Udah kan ini kayaknya, maksudnya mirip sama yang sebelumnya. Tuh coba. Iya, iya. Hmm? Makan di kamar ambil kursi. VO sama dengan VT sama dengan VO plus AT. Pakai yang itu maksudnya? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Ah, iyalah. Enggak, AT aja. Kalau itu setengah AT kuadrat kalau S. VT-nya 0. Ya, betul. 60. Bagus kok. Ini atau tapi ini?
0,3 jadiin maksudnya? Iya, terus? Enggak. 0,3 kali A. 0,3 apanya? Iya, itu mah mu-nya. Ada ini kita udah nomor berapa gitu, coba lihat. Sok. Iya, tinggal diganti angka-angkanya. Ayo, udah kok. Ada, kita udah soalnya sama persis. Aku lagi. Mbak. Pakai kursi. Abu. Kenapa sih Alfa kayak orang gede? Udah belum? Lagi cari nomor berapanya? Tapi tahu kan nomor berapa ini kemarin? Nomor berapa? Sama persis kan? Belum ngitung. Tapi ada. Berapa? Masa? Gede gila. Perlambatan kali ya? Iya. Oh iya, 3 betul. Dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Apanya?
Nah, yang ditanya kan waktunya. Ma. Udah, duduk. 20. Ya, betul. Nah, kan? Bisa kan? Iya, emang lama, tapi bisa. Itu apa? Coba 20. Tadi udah kayak tahanan dia nanya, baru juga hari ini. Bener-bener bunga terakhir. Iya. Iya. Udah makan, Dek. Hai. Nasi goreng ya? Yang mana? Ini. Ada. Yoi. Apa? Yoi. Cinta untuknya. Kau yang pertama. Cerita cinta. VP-nya 0.
G-nya nggak ada. Pakai apa gimana? Nggak usah pakai mu-nya lah. Kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F di sini apa? Nah, sigma F di sini itu ya gayanya, gaya geseknya. Iya. Bukan. Iya. 5 kali 24.000 ya? Oh, sentinya kemeterin. Nggak dikemeterin nih pasti nih. Iya. Lupa. Iya. Jadi A-nya 2.400 kan? Iya, betul. Nah, kan? Nah, ini nanti dibaca lagi. Jangan sampai nggak dibaca. Oke, dilihat-lihat lagi. Oke, apa? Bisa